Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudaraku semuanya, kaum muslimin, jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta yang istiqomah menjalankan ibadahnya di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah, selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingannya. Mudah-mudahan kita disehatkan jasmani dan rohani kita dengan berjalannya Ramadan yang semakin menuju kepada hari-hari pertengahan, kemudian nanti menuju kepada hari-hari 10 hari terakhir. Mudah-mudahan ibadah kita makin meningkat, mudah-mudahan pendekatan kita kepada Allah benar-benar semakin dekat. Dan dengan masih terus berlangsungnya kondisi yang sekarang ini kita hadapi, mudah-mudahan kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang tidak putus asa, kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang optimis, yang yakin bahwa Allah mengatur ini semuanya. Sehingga kita selalu mengatakan raditu billahi robba. Saya adalah orang-orang yang ridho, orang-orang yang rela, orang-orang yang puas dengan apa yang diatur oleh Allah sebagai zat yang maha mengatur. Dan kita terima, jadi kita ridho, kita terima, kita puas dengan apapun yang sudah Allah tentukan ini. Kita tidak mengeluh, kita tidak menyalah-nyalahkan, dan kita tidak frustasi, kita tidak putus asa. Banyak mungkin fasilitas yang berkurang dalam kehidupan selama proses terjadinya ujian Allah ini. Tetapi kita yakin bahwa ini juga sarana menuju kepada kesempurnaan kita di hadapan Allah nanti. Dengan adanya peristiwa yang membuat kita mengalami banyak kesulitan, kita sulit keluar, kita sulit mendapatkan kebutuhan kita, dan yang lain-lain. Ini sesungguhnya adalah ujian keimanan bagi kita semuanya. Apakah kita masih meyakini Allah sebagai tempat bergantung kita, ataukah justru kita masih meyakini makhluk, kita masih meyakini hukum-hukum sebab, kita masih meyakini proses alam, dan kita masih menganggap bahwa ada yang mencukupi kita, ada yang memberi kepada kita selain Allah. Ada yang bisa menyelamatkan kita, ada yang bisa menenteramkan kita selain Allah. Maka dalam kondisi ini, mudah-mudahan justru inilah keadaan yang membuat iman kita makin bertambah, karena kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Sekarang ini tidak ada yang bisa kita jadikan tempat bergantung, tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang akan bisa kita mintai tolong. Ini sebagai bentuk gambaran kehidupan yang sebenarnya. Bahwa yang sebenarnya, logika yang benar, kenyataannya, yang hakiki, itu tidak mungkin ada yang bisa menolong kita. Karena semua pertolongan yang datang kepada kita hanya datang dari Allah yang sebenarnya. Saya sering mengibaratkan lampu ini nyala bukan karena saklar, tapi lampu ini nyala karena sistem arus listrik. Jadi kalau ada orang mengatakan kenapa lampu kok menyala, ya karena ada saklarnya. Ya memang betul, dalam kondisi, dalam cara berpikir yang dekat, lampu ini nyala karena saklar. Tetapi orang yang paham pasti tahu bahwa bukan saklar itu penyebabnya. Kita bisa makan, bisa minum bukan karena usaha kita, karena Allah memberi rezeki kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan kita itu kan hanya pekerjaan ringan yang tinggal nombol saklar saja. Jadi ada yang tidak pakai nombol saklar ya nyala. Ada yang tidak harus bekerja tapi cukup. Ada yang sistemnya itu diatur oleh Allah sehingga orang itu harus kerja. Ada yang sistemnya diatur oleh Allah tidak harus kerja dan cukup. Anak-anak kecil itu sistemnya diatur oleh Allah. Sehingga dia punya rezeki, punya makan, punya minum, kebutuhannya terpenuhi semua tanpa dia harus kerja.
tanpa dia harus punya keterampilan, tanpa dia harus melakukan banyak hal. Dan kebutuhannya tercukupi. Lalu apakah kita akan mengatakan, oh itu kan yang mencukupi bapaknya dan ibunya. Mau bukti lagi yang lebih banyak, betapa banyaknya anak-anak kecil yang hidup tanpa berdampingan dengan ayah dan ibunya. Mungkin dia yatim piatu, mungkin dia adalah orang yang diatur oleh Allah sehingga memang hidupnya tidak harus berdampingan dengan ayah ibunya. Dan dia gede juga lama-lama. Dan dia lama-lama juga menjadi orang dan bahkan dia lebih sukses daripada orang yang ditunggui oleh ayah dan ibunya. Ini adalah satu proses yang Allah atur, satu kehidupan yang Allah atur. Intinya adalah kita meyakini la ilaha illallah. Tidak mungkin ada Tuhan yang pantas kita jadikan tempat bergantung, kita jadikan tempat bermohon, kecuali hanya Allah. Maka mudah-mudahan dengan cara berpikir semacam itu, kita akan tahu siapa yang harus kita utamakan dalam hidup ini. Tugas apa yang harus kita dahulukan dalam hidup ini. Kemudian proses seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sungguh nanti kita akan tahu betapa banyaknya orang yang karena mengerjakan pekerjaan duniawi, lalu dia meninggalkan ibadah. Banyaknya orang yang ingin tercukupi kebutuhannya, lalu dia sibuk bekerja tapi melupakan Allah. Betapa banyaknya orang yang pengen tentram dalam keluarganya, tapi dia sibuk mencukupi keluarganya dengan materi. Dan tidak kembali, tidak mengikuti ajaran-ajarannya Allah. Keluarganya dibiarkan tidak sholat, dibiarkan anak-anaknya tidak bisa mengaji, dibiarkan istrinya tidak menutup aurat, dan seterusnya. Dan banyak orang yang pengen kaya dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah lah yang akan mencukupi kita, menyelamatkan kita, menenteramkan kita, memberi bahagia kepada kita, maka tentu yang kita utamakan adalah Allah. Kalau kita ingin selamat dari corona ini, dari COVID-19 ini, selamat dalam arti yang sebenarnya. Pertanyaannya, apakah orang yang hidup itu pasti selamat? Belum tentu. Apakah orang yang mati itu pasti enggak selamat? Ya belum tentu. Karena selamat yang sebenarnya itu nanti di hadapan Allah. Sehingga dalam kondisi semacam ini, makin tekun kita berdoa, makin tekun kita berharap, makin tekun kita bermohon. Dan itu akan menjadi bukti bahwa musibah atau apa yang sudah Allah tentukan ini benar-benar akan meningkatkan kualitas keimanan kita, bukan makin menurunkan keimanan kita. Hari ini kita akan menunjukkan, kita akan bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahwa tidak ada yang bisa ngatur kehidupan ini sebaik seperti yang kita inginkan dan sebaik seperti yang apa seharusnya dalam kenyataan, kecuali jika diatur oleh Allah. Kalau dalam kondisi semacam ini, umat Islam tidak bisa ke masjid, umat Islam tidak bisa silaturahim dan ketemu saudara-saudaranya, bersalaman sekarang menjadi satu larangan, mengunjungi saudaranya sekarang menjadi satu tantangan, satu pantangan. Ini bukan berarti lalu kita berhenti berbuat baik. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Lalu dengan tidak ke masjid, lalu apakah sholat kita menjadi menurun? Apakah ibadah kita menjadi berkurang? Apakah bacaan Quran kita menjadi tidak sebanyak dulu-dulunya? Justru seharusnya untuk membuktikan bahwa kita ini butuh Allah, bahwa kita ini ingin pertolongan Allah, maka justru kita perkuat ibadah kita walaupun dalam situasi yang sangat terbatas. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, istiqomah, dan terus menjalankan ibadah ini seperti yang Allah perintahkan dan menjadi makin baik dan terus menjadi makin baik, sehingga pada saat nanti Allah menjemput kita untuk pulang, maka kondisi kita adalah kondisi terbaik yang sering kita sebut dengan husnul khotimah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang ada di rumah, mari sekarang kita lanjutkan. Kemarin surat Al-Qari'ah ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Imam Ibnu Katsir ketika membahas ayat 1, itu beliau mengatakan, Al-Qari'atu min asma'i yaumil qiyamati.
kal haqqati wat tammati was sakhati wal ghasyiyah wa ghairi dzalika. Kata al-qari'ah itu dari penerjemahannya, pemahaman dan pemaknaannya itu sejajar, karena kata itu adalah salah satu di antara sekian nama-nama hari kiamat. Ini yang kemarin sudah kita singgung. Misalnya di Al-Quran banyak menyebut nama untuk peristiwa hari yang sangat besar dan dahsyat itu, dengan Allah menyebut kata al-qiyamah atau kata al-haqqah atau kata at-tammah atau as-sakhah atau al-ghasyiyah wa ghairi dzalika, dan selain yang itu semuanya. Yang masing-masing kata itu mewakili peristiwa besarnya. Jadi kalau kemarin kata al-qari'ah itu mewakili peristiwa besarnya hari kiamat, itu ditandai dengan paniknya orang karena semua orang merasa seperti rumahnya diketuk dan dia harus keluar. Dan dia harus cepat melakukan sesuatu, tetapi kesempatan itu sudah tidak banyak. Dan ketukan itu ternyata bukan ketukan pintu biasa. Setiap orang nanti akan mendapatkan semacam kalau orang Jawa bilang dioyak-oyak. Jadi dia akan dikejar-kejar dengan sebuah peristiwa sehingga dia akan melupakan badannya, melupakan keluarganya, dia akan melupakan dirinya sendiri. Ini salah satu bentuk peristiwa. Nanti ada peristiwa lain yang disebut dengan suara yang sangat keras, misalnya as-sokhah. Jadi suara yang seperti jeritan atau suara yang keras yang tidak mampu ditangkap oleh telinga. Jadi kan organ tubuh kita ini kan Allah ciptakan dengan keterbatasan. Jadi mata ini bisa melihat pada keterbatasan ukuran benda dengan pencahayaan tertentu. Kalau cahayanya terlalu terang juga mata kita nggak kuat. Kalau cahayanya terlalu minim, mata kita juga nggak bisa. Melihat yang terlalu besar juga tidak bisa. Melihat yang terlalu kecil juga nggak bisa. Berarti ada keterbatasan pada mata kita. Begitu juga dengan telinga kita. Itu mampu mendengar pada frekuensi suara tingkat tertentu. Kalau frekuensinya ditambah, telinga kita nggak menjangkau. Atau frekuensinya dikecilkan, diturunkan, maka telinga kita juga tidak menjangkau. Kita tidak pernah bisa mendengar derap kaki langkahnya semut misalnya. Apakah kira-kira semut itu kalau melangkah nggak ada suaranya? Ya tentu ada suaranya, tetapi telinga kita nggak mendengar. Begitu juga dengan peristiwa yang sangat besar, suara yang sangat besar. Itu nanti semua akan terjadi pada hari kiamat. Ini digambarkan dalam Al-Quran, kata-katanya bukan hanya kata kiamat, tetapi disebutkan dengan berbagai bentuk kata-kata yang lain, yang masing-masing kata itu mewakili peristiwa besar yang ada pada hari kiamat. Tsumma qala ta'ala mu'adzaman amroha. Dan kemudian Allah berfirman untuk menafsirkan kalimat al-qari'atu mal-qari'ah gitu. Dan penafsiran itu merupakan penggambaran sedikit tentang apa yang terjadi nanti pada hari kiamat yang pasti terjadi. Tidak mungkin rencana Allah mau adakan kiamat gagal. Tidak mungkin. Pasti terjadi. Semua rencana Allah pasti terjadi. Nah, peristiwa itu kedahsyatannya, kehebatannya itu digambarkan oleh Allah pada ayat-ayat berikutnya. Wa muhawwalan li sya'niha, dan untuk menggambarkan betapa menghebohkannya, menakutkannya urusan hari kiamat itu. Maka Allah berfirman, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Tsumma fassara dzalika, lalu Allah menafsirkan ayat wa ma adraka mal qari'ah dengan firman-Nya biqaulihi, dengan firman-Nya yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Yauma yakunun nasu, yauma pada hari itu, yakunun nasu keberadaan manusia kal farashi adalah seperti anai-anai. Apa anai-anai itu? Al-mabthuts yang berantakan,
ai fintisharihim wa tafarruqihim wa dhihabihim wa maji'ihim min hayratihim mimma hum fihi ka'annahum firasun mabthuth. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra ka'annahum jaradum muntashir. Pada hari itu yang digambarkan oleh Allah, diilustrasikan peristiwa yang akan terjadi nanti dengan terjadinya Al-Qari'ah, maka Allah mengilustrasikan satu ayat untuk menggambarkan kondisi manusia. Sekarang ini manusia merajai dunia, merajai bumi lah yang benar itu. Jadi kita itu bisa menguasai bumi, tapi yang betul sebenarnya Allah kuasakan bumi ini kepada manusia. Maka di banyak ayat Allah firmankan, Allah tundukkan matahari, Allah tundukkan bulan, Allah tundukkan langit, Allah tundukkan lautan, Allah tundukkan binatang-binatang, ini untuk manusia. Kalau Allah tidak menundukkan, maka manusia tidak bisa menguasai apapun. Kalau Allah tidak menundukkan ikan, jadi kalau Allah tidak menundukkan ikan, semua manusia di muka bumi tidak ada yang bisa makan ikan. Karena apa? Manusia nggak bisa renang. Suruh ngejar ikan yang paling kecil pun, itu nggak pernah bisa dapat kita. Orang ikan jalannya begitu cepat. Jangankan ikan, pernah lihat lalat. Makhluk yang dianggap sepele, hina, rendah. Kita gampang nggak nangkep lalat. Udah deket di depan tangan kita digerakkan secepat menurut kita. Nggak ketangkep juga itu lalat. Hanya dengan makhluk yang serendah itu saja kita tidak bisa menguasai. Maka keterlaluan kita kalau mengatakan, saya menguasai alam semesta ini, saya menguasai dunia ini. Yang benar adalah ketika Allah firmankan bahwa manusia dijadikan oleh Allah khalifah di muka bumi, Allah merendahkan, Allah menundukkan makhluk-makhluk yang lain. Binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi ini, Allah tundukkan, lautan. Itu Allah tundukkan untuk manusia. Sehingga manusia bisa menyeberang, bisa naik kapal di atas lautan, manusia bisa terbang dengan pesawat. Itu karena Allah menundukkan udara, Allah menundukkan langit. Karena Allah menundukkan lautan, Allah menundukkan binatang. Kalau Allah tidak menundukkan, satu nyamuk saja, nyamuk demam berdarah, itu dia gigit orang satu, terus pindah lagi gigit lagi dua. Satu gigitan itu bisa membunuh orang. Dan tidak ada yang bisa menjadi satpam dari seekor nyamuk. Wah, saya bebas dari nyamuk karena saya sudah punya satpam. Apa bisa kita mengatakan semacam itu? Tidak bisa. Orang rumahnya bisa dibentengi berlapis-lapis, bisa dijaga oleh petugas keamanan bertumpuk-tumpuk. Tetapi dia tidak akan bisa menghindari dari semua ketentuan Allah. Dia tidak bisa menghindari. Karena semua makhluk itu miliknya Allah. Dan semua makhluk itu tunduk kepada perintah Allah. Tunduk kepada aturan-aturan Allah. Semua makhluk itu berserah diri kepada Allah. Ketika Allah perintahkan untuk memberi manfaat kepada manusia, maka makhluk itu tidak bisa menghindar. Dia akan datang kepada manusia dan memberi manfaat. Sebaliknya, kalau Allah memutuskan lain, maka makhluk itu pun juga akan menjalankan perintah Allah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perintah Allah. Sehingga manusia bukan makhluk yang hebat dengan sendirinya, kuat dengan sendirinya, pintar dengan sendirinya. Sehingga menjadi aneh kalau orang itu banyak ilmunya, tetapi dia tidak ingat kepada Allah. Sangat aneh ketika Allah memberikan banyak inspirasi, banyak rekayasa atau budidaya kepada manusia, tetapi manusia itu tidak ingat Allah. Itu menjadi sesuatu yang sangat aneh. Manusia ketika diberi wewenang untuk memegang amanah kekhalifahan itu, banyak yang lupa diri dan dia sombong. Ketika dia diberi jabatan, apapun itu, ada kecenderungan untuk sombong dan melupakan Allah. Ketika dia diberi ilmu, seberapapun itu, ada kemungkinan orang itu akan sombong. Tetapi Allah gambarkan, apakah manusia sehebat itu? Nanti pada hari kiamat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth.
nanti pada hari kiamat semua manusia itu kal farasyil mabthus. Kata faras itu kalau di terjemah Indonesia artinya aneh-aneh. Dan ternyata kata aneh-aneh itu juga kita nggak menemukan di kosakata keseharian. Masih bingung juga itu kata aneh-aneh itu apa. Ada yang menggambarkan, misalnya kalau Imam Ibnu Katsir itu menyeimbangkan atau mensejajarkan kata al-farasil mabthus itu dengan kata ka'annahum jaradum muntashir. Kalau jarad itu artinya belalang. Jadi jaradum muntashir, belalang yang berserakan. Jadi ketika musim musim semi gitu, ada muncul ulat-ulat pada daun, kemudian lama-lama akan muncul belalang. Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat belalang yang begitu banyak. Saking banyaknya sampai dinding atau ruang tempat menempelnya itu tidak kelihatan. Jadi belalang nempel di pohon. Saking banyaknya belalang itu kulit pohon tidak kelihatan. Semuanya yang ada adalah belalang. Tetapi pada kata jaradun muntashir, itu belalang yang berserakan, yang berhamburan. Itu yang digambarkan pada ayat itu adalah ini bukan belalang terbang, tetapi anak-anak belalang yang belum bisa terbang. Bisa kita analogikan. Ada yang pernah lihat laron. Nah, laron itu bahasa Indonesianya apa itu? Ya kalau laron ngerti ya laron aja lah. Jadi al-farasil mabthus itu gambarannya adalah seperti laron. Binatang yang punya sayap, tetapi sayapnya itu kemudian mudah sekali patah. Kita mikir laron aja juga nggak cukup otak kita itu untuk memikirkan makhluk Allah yang namanya laron. Kita tidak pernah tahu bayinya, tidak pernah tahu remajanya laron, tidak pernah tahu masa pertumbuhannya. Yang kita tahu tiba-tiba dia sudah keluar segede itu. Dan ketika keluar, pernah kan kita ngalami pada musim-musim hujan gitu. Jadi kita jalan dari Denpasar sampai Nusa Dua, 30 kilo. Sepanjang jalan kita melewati jalan yang di atasnya ada lampu yang terang. Dan sepanjang jalan itu kita lihat laronnya. Itu berapa juta laron itu yang disebar oleh Allah, tiba-tiba keluar di tempat itu. Nah sebelum dia ngumpul di situ, itu base campnya di mana awalnya itu. Kemudian kenapa kok bisa kita lihat keluarnya bareng. Lihat keluarnya bareng dan ngumpul di situ. Dan ternyata bukan hanya di tempat yang kita lihat. Di banyak tempat yang tidak kita lihat, laron itu pada berterbangan. Dan dia terbang itu nggak lama umurnya. Padahal kalau dipersiapkan, namanya bikin sayap itu mestinya panjang itu waktunya. Bikin sayap itu panjang. Prosesnya lama untuk bisa bikin sayap, kemudian bisa terbang. Tetapi dia hanya terbang kurang lebih 1-2 jam. Setelah itu dia akan jatuh. Dan sayapnya akan patah. Dan ketika jatuh dan sayapnya patah, kalau di masjid ini kita perhatikan ya, biasanya, dia akan jalan tanpa sayap, kemudian dia akan ngumpul di pinggiran-pinggiran tembok, atau pinggiran-pinggiran benda yang dia nggak bisa naik, dan dia akan bertumpuk-tumpuk di situ, sehingga kita juga sulit untuk menghitung berapa jumlah laron yang ada. Kemudian di situ ada yang di atas, ada yang di bawah, tapi semuanya masih hidup. Semuanya masih hidup. Lama-lama semuanya mati. Kita tidak pernah berpikir bahwa di antara laron yang sedang ngumpul dan bergumul di satu tempat, yang begitu banyaknya jumlah laron itu, dia ngumpul mungkin ada laron 100 atau mungkin 500 laron, ngumpul di pojok. Itu yang bawah berusaha naik, menaiki laron lainnya, begitu juga yang lain terus bergumul. Di antara laron itu kan ya mestinya ada yang jadi laron yang jadi lurah, jadi camat, jadi laron yang jadi kiainya, ada laron yang jadi, pokoknya ada laron yang terhormat lah. Tapi pada saat itu nggak ada kehormatan, nggak ada perbedaan. Semuanya kita lihat rendah sekali. Kita lihat semuanya itu sejajar, hanya makhluk yang bernama laron. Allah menggambarkan al-farasil mabthus seperti anai-anai yang berantakan. Ini seperti Imam Ibnu Katsir
menjelaskan fintisyarihim dalam berserakannya mereka, watafarruqihim dan terpisah-pisahnya mereka sudah tidak menduduki fungsi-fungsi tertentu. Jadi sudah tidak ada fungsi yang mereka tempati, semuanya sudah tidak jelas. Jadi mereka sudah terpisah dan berantakan. Wadhihabihim wa maji'ihim, kepergian dan kedatangan mereka sudah enggak jelas. Min hayratihim mimma hum fihi, karena kebingungan, karena kepanikan apa yang mereka hadapi dengan peristiwa yang namanya Al-Qari'ah. Tapi ini bukan laron yang diceritakan oleh Allah, yang diceritakan adalah manusia. Manusia pada kondisi itu nanti akan seperti laron. Hari ini kita masing-masing, ya kalau sekarang jaga jarak kan karena unsur kesehatan. Tapi kan biasanya karena kedudukan kita, dulu teman akrab, SD-nya bareng, SMP-nya bareng, SMA-nya bareng. Tetapi karena dia lama-lama jadi orang sukses, punya pangkat, akhirnya jaga jarak dengan yang lain. Dia tidak bisa ngumpul-ngumpul sembarangan, dia tidak bisa ngobrol sembarangan, tidak bisa berada di sebuah tempat sembarangan. Lalu dia memposisikan diri sebagai orang terhormat. Kalau ada undangan dia harus di paling depan. Kalau salaman harus dicium tangannya misalnya. Jadi kalau dia datang semua orang harus menundukkan kepala. Ini kan berharga sekali orang itu. Berharga sekali, mulia sekali kelihatannya. Tapi kemuliaan-kemuliaan yang dibentuk oleh cara berpikir manusia. Jadi kemuliaan yang dibentuk oleh cara berpikir manusia. Kita ambil contoh misalnya, kenapa kita begitu nurut kepada pengatur lalu lintas, ada polisi gitu, apalagi kalau posisinya lagi salah, itu ada polisi deg-degan. Kenapa kita takut? Sebenarnya yang kita takut itu seragamnya apa polisinya, apa undang-undangnya. Kebetulan ada polisi nggak pakai seragam. Lalu dia pegang peluit, pegang sumprit, kemudian ngatur jalan. Apakah kepatuhan kita akan sama jika yang mengatur itu polisi yang berseragam? Tidak. Ternyata yang kita takut itu seragamnya. Jadi kita lebih takut kepada kainnya daripada kepada orangnya. Kalau kita kenal orangnya ternyata jenderal, baru kita ngerti itu. Tapi kalau dia nggak ngerti, kalau dia jenderal kan itu kan membentuk pola pikir bahwa dia itu harus kita hormati, dia itu hebat. Tetapi yang sesungguhnya kehebatan manusia itu kan bukan di fisiknya. Bukan di fisiknya. Jadi kehebatan manusia itu bukan di hardware-nya. Bukan di bentuk-bentuk luarnya, bukan di jasmaniahnya. Tapi kehebatan manusia itu adalah di software-nya, di bentuk-bentuk ruhaniyahnya, di kekuatan dalamnya. Sehingga ketika orang itu dalamnya itu kuat, softwarenya itu berfungsi dengan baik dan canggih, maka dia tidak peduli mau dihargai orang atau tidak dihargai orang, ditakuti atau enggak ditakuti, softwarenya jalan. Dan dia menjadi orang mulia bukan karena fisiknya, dia menjadi orang mulia itu karena softwarenya, jadi karena rohnya, karena jiwanya. Nah, gambaran tentang hari kiamat nanti manusia itu begitu rendah. Digambarkan mereka akan bergumul, akan tersebar, mereka akan sulit untuk disebut kemuliaannya. Itu kan gambaran fisiknya. Jadi nanti pada hari kiamat, fisik manusia itu akan bergeletakan. Dia masih hidup, tapi tidak jelas. Mana lurah, mana polisi, mana kiai, mana ustadz, mana orang kaya, mana cendekiawan. Itu akan jadi satu, mana buruh bangunan, mana tukang becak. Jadi sistem sosial itu nggak ada, udah nggak jalan. Sistem sosial itu udah nggak ada. Apa yang dibangun oleh manusia pada hari itu akan runtuh. Semuanya akan menjadi makhluk biasa. Dengan fisik yang sangat rendah. Yang fisik itu memiliki definisi sama dengan binatang. Al-hayawanu, al-insanu hayawanun. Manusia itu adalah binatang. Apa yang membedakan? Natikun. Natik itu bisa berpikir. Artinya kalau otaknya jalan, logika berpikirnya benar, dia manusia. Tapi kalau otaknya mandek,
logikanya nggak jalan, berarti dia bukan manusia, dia balik ke posisi asalnya binatang. Nah, pada hari kiamat nanti walaupun dia manusia, walaupun dia mulia awalnya, karena kemuliaan yang dibangun adalah sistemnya, sehingga semua sistem nanti akan mati. Semua sistem yang dibangun oleh manusia, semuanya akan berhenti. Dan manusia benar-benar hanya menjadi binatang, semacam binatang. Kalfarosil mabtus. Menjadi tidak ada harganya, menjadi tidak ada hebatnya, menjadi tidak ada kemuliaannya. Itulah peristiwa salah satu gambaran yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah. Bahwa manusia yang sekarang memuliakan dirinya sendiri dan memuliakan dengan sistem yang dibangunnya sendiri, nanti pada saatnya tidak ada kemuliaan itu. Itu baru awal. Kemudian nanti akan berlanjut dengan hari kebangkitan, berlanjut dengan hari mahsyar, berlanjut dengan yaumul hisab, dan seterusnya, dan seterusnya. Sejak itulah nanti semuanya manusia tidak memiliki sistemnya, manusia tidak memiliki kekuatannya, dia benar-benar hanya berfungsi sebagai makhluk Allah. Mudah-mudahan kita sudah bisa menempatkan diri kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah dan kita harus melakukan apa dalam hidup ini, kebaikan, keburukan, kejayaan, kehinaan, kerendahan, itu juga ketentuan-ketentuan dari Allah. Kita jangan memaksakan hidup itu harus kaya, hidup itu harus mulia, lalu mengharus-haruskan begitu. Jadi kita jalani kehidupan ini dengan meridhoi semua ketentuan Allah, sehingga kitalah yang nanti akan dimuliakan oleh Allah. Fisik kita mungkin rendah, fisik kita mungkin sejajar dengan binatang, tetapi jiwa kita akan tinggi, jiwa kita akan naik ke langit, dan kita akan menjadi hamba-hamba, makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak salah arah, tidak salah berpikir, lalu mengejar kemuliaan dengan cara-cara yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk dan selalu dibimbing oleh Allah untuk dapat mengikuti Al-Quran, mengikuti bimbingan Allah dalam wahyu dan ajaran-ajarannya. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.